hormati wabil khusus daripada pengurus Masjid Al-Barakah yang semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati para alim ulama, para asatidz wa asatizah, para haji, para hajjah, bapak-bapak, anak muda semuanya yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di setiap malam Senin dalam keistiqomahan kita duduk di majlis ilmu. Mudah-mudahan kita terus diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam duduk di majlis taklim dan juga diistiqomahkan dalam praktek ibadah sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih mengkaji bab istiqamah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita kaji malam hari ini tentang kajian yang kedua tentang istiqamah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepada Abi Hurairah, qala berkata siapa Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu la yanjuwa ahadu minkum bi'amali. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa ayyatagammadanillahi birahmati minhu wa fadli. Rawahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah ridha kepada Abu Hurairah, di mana bersabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qaribu wa syaddidu, biasakanlah diri kalian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wasaddidu, dan berpegang teguh dengan keyakinan kalian. Wa'lamu annahu la yanjuwa ahadun minkum bi'amali. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya seseorang di antara kalian tidak akan selamat karena amal perbuatan kalian. Qalu, bertanya sahabat kepada Nabi, wala anta ya Rasulullah. Ini pertanyaan sahabat kepada Nabi, apakah engkau juga nanti akan selamat ya Rasulullah? Dan tidak juga selamat. Wala anta ya Rasulullah, dan tidak juga termasuk engkau wahai Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Qala, berkata Nabi, wala ana, dan saya juga tidak. Illa ayyatagammadanillah birahmati minhu wa fadlin, kecuali dengan rahmat Allah dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut bisa selamat dari amal-amalnya. Rawahu Muslim. Ini hadis lanjutan dari babul istiqomah yang menjelaskan qaribu wasaddidu. Dua kalimat yang di malam harus kita kaji secara mendalam. Qaribu, deketin. Apaan yang dideketin? Allah. Wasaddidu, dan berpegang teguhlah. Apa yang untuk kita pegang? Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perintah atau amar yang ngajarin kita, Rasulullah ngajarin kita untuk perintah dekat ente sama Allah Subhanahu wa taala.
Jangan jauh-jauh sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang dekat, ada orang juga yang kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Qaribu, biasakanlah dekat diri kalian kepada Allah. Mana dekat di sini, kita ini dekat banget sama Allah, kagak jauh. Pak, kalau ditanya sedekat mana kita sama Allah Subhanahu wa taala, kira-kira jawabannya apa nih? Sedekat mana? Sedekat urat leher. Nih. Wa inni qarib, kata Allah. Sungguhnya aku ini dekat dalam Al-Qur'an. Ini di sini gitu. Kedekatan Allah kepada kita ini nih Rasulullah ngajarin biar kita ada dengan berdekat dengan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar segala amal perbuatan kita nanti ada lanjutannya nih. Yang amal kita itu enggak selamanya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang sholat, kok ada yang sholatnya enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat nanya, ya Rasulullah, emang ada orang yang sholat enggak diterima sholatnya? Ada. Mana? Yaitu orang yang sholat kagak tahu ilmu tentang sholat. Sholat ada ilmunya enggak? Beneran nih? Ada apa kagak? Sholat apa kan? Doa. Sholat itu apa? Doa secara bahasa, secara etimologi dalam bahasa kampus yang pernah saya pelajari, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ini baru pengertian sholat, belum sholat. Makanya kata Nabi tadi yang akhir tuh, kita ini nanti, ya, jangan merasa aman, jangan merasa selamat karena amal perbuatan kita. Jadi sholat belum tentu bisa menjamin kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak tahu ilmu tentang sholat, repot. Ya, ada rukun sholat, ada fardu sholat, ada syarat sah sholat, ada yang membatalkan sholat, ada syarat niat, ada tata cara niat. Panjang kalau kita bicara sholat. Nah sekarang kalau ditanya ketika kenapa etimologi sholat digambarkan diawali dengan takbir, ini kedekatan kita sama Allah. Wa qaribu, biasakanlah diri kalian dekat sama Allah. Fa ini qarib, enak di sini dekat urat leher kalian. Allahu Akbar. Ketika takbir diawali dengan takbir, berarti kita sudah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mikirin urusan-urusan dunia lagi. Wa qaribu. Niki istiqomah kita ditanya tadi. Sudahkah ada kedekatan kalian? Karena orang yang sudah ada kedekatan dengan Allah pasti tidak akan perbuatan keji dan munkar tidak akan dikerjakan. Bohong aja kagak berani, apalagi kagak jujur. Iya kan? Berapa kagak nih? Karena as-sholatu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang ngerti sholat enggak bakalan perbuatannya keji. Kedekatannya kepada Allah. Orang kalau udah sholat enggak mungkin berbuat munkar, karena dia pahami itu kalimat tadi, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Lalu bagaimana ada orang sholat masing-masing? Lalu bagaimana ada orang sholat tapi kelakuannya tidak sebagaimana digambarkan Rasulullah? Kok sholatnya tidak mencegah dia dari kekejian dan kemungkaran?
Lalu bagaimana dengan orang yang sholat kok lisannya masih lemes, masih jahatin orang mulu, dekat mulu tetangga, bawaannya sewot aja. Ini ditanyain, mana kalimat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkarnya? Di mana dia bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar itu dengan sholat. Oh, ada orang sholat tetapi tidak bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Berarti sholatnya, amal perbuatannya nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, paham kan? Begitupun dengan orang yang duduk di majlis taklim. Di majlis ilmu itu majlis tempat di mana cahaya-cahaya keilmuan ada di antara kita. Tempat di mana ada naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat di mana kita, malaikat merentangkan sayap, seluruh makhluk fil bar wal bahar, di daratan di lautan doain kita. Tapi kalau niat kita bukan karena kedekatan kepada Allah, mengikuti sunnah ajaran baginda Rasul, nanti duduk di majlis taklimnya dipertanyakan. Mungkin datang kemari, hati-hatinya saya kagak tahu. Oh, kagak enak sama ustaz nih. Wah, nggak enak sama Bang Haji. Nggak enak sama tetangga. Saya mah kemarin ikut-ikutan aja karena diajak mulu, jadi malu saya sama dia. Ini nih, ya kagak. Itu semuanya tadi ditanyain sama Allah. Allah lebih tahu hati-hati kita. Wasabbitu, dan berpegang teguhlah kepada keyakinan kalian. Nih, kalau kalimat qoribu wasadidu Rasulullah perintahin dekat sama Allah, kemudian berpegang teguhlah kepada keyakinan kalian, maka qoribu wasadidu kalian akan dijaga juga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau nggak ada kedekatan sama Allah, Allah lepas sama kita, Allah menjauh sama kita. Ada kan orang sholat berbuat jahat, masih tengkleng ya, masih main judi, macam-macam tadi ya. Pokoknya nih dia sholat nih, tapi masih teman mampu. Dia sholat, masih teman main judi. Dia sholat, tapi kelakuannya nggak seperti orang sholat. Wasab itu pegang teguh tuh keyakinan kita. Kalau orang udah sholat mah berarti nih berpegang teguh itu adanya di sini. Pegang teguh untuk amalan-amalan kita. Wa'lamu, kata Rasulullah. Ini nasihat Rasulullah. Wa'lamu, dan ketahuilah. Dia mengajarkan kita hati-hati nih kalau udah kalimat wa'lamu. Ada kehatian kita ketika ada kedekatan sama Allah, ada kesungguhan kita dalam bersungguh-sungguh keyakinan kita kepada Allah, berpegang teguh nih hati kita kepada Allah. Wa'lamu annahu la yanjua ahadum minkum bi amali. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya tidak ada orang di antara kalian, salah seorang di antara kalian yang selamat dengan amal-amalnya. Nih tadi saya jelas di awal. Tidak akan ada orang yang selamat di antara kita, di antara kalian bahasanya, dengan amal perbuatan yang kita lakukan. Jadi bagaimana cara itu orang selamat? Bi amalihi. Kalau sahabat bertanya, wal anta ya Rasulullah, dan tidak juga termasuk engkau wahai Rasulullah. Iya, aku juga tidak termasuk. Kalau aku nggak bisa menjaga kedekatan kepada Allah dan bersungguh-sungguh berpegang teguh kepada keyakinan hatiku tentang segala amal-amal perbuatanku. Jangan tuh amal perbuatan kita. Jangan rusak amalan sholat kita dengan perbuatan keji dan munkar. Jangan rusak duduk di majlis taklimnya kita, datang kemari hatinya masih hitam. Ya, mana hati yang hitam? Hati yang hitam tandanya 3.
Ada berapa tadi? Hati yang hitam tandanya 3. Ya. Yang pertama apa? Melawan orang tua. Yang pertama melawan orang tua. Yang kedua agak hormat sama guru. Yang ketiga apa? Halo? Halo? Yang ketiga apa? Hah? Dapat diimah? Hati yang hitam tandanya 3. Yang pertama meninggalkan sholat. Yang kedua apa tadi? Yang kedua apa tadi? Melawan orang tua. Yang ketiga melawan sama guru. Nih hati kita bisa hitam. Udah lama-lama duduk di majelis taklim. Hati kita masih ngerebut aja sama guru. Hati kita yang guru silakunya begitu mantap banget guru. Ya, Pak. Nggak boleh hati ngeruat sama guru. Yakin dan percaya. Karena guru tidak akan mengajak kalian ke tempat yang salah. Guru tidak akan menjebloskan kalian ke dalam pintu api nerakanya Allah. Makanya kalau guru lagi ngajarin, nih biar amal-amal kita yang istiqomah terjaga di dunia maupun di hadapan Allah, amal itu jangan dirusak. Dengan apa? Dengan perbuatan jelek kita. Karena kita dianggap tidak akan selamat salah seorang di antara kalian dengan segala amal perbuatan nyetor di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang dalam riwayat cerita menghadap Allah, udah sungguh-sungguh amalan sholatnya sepenuh langit dan bumi, amalan ngajinya tiap hari sampai meninggal dunia, amalan sedekahnya bagus semuanya. Kata malaikat, masuk surga, masuk. Kata Allah, tahan dulu malaikat. Kenapa ya Allah? Catatan orang ini baik ya Allah. Sholatnya berjamaah, rajin tiap hari, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kumpul taklim di sini, taklim misalnya ada 5 kali, dia datang 5 kali kemarin. Kemudian amal-amal sedekahnya paling banyak, paling bagus. Udah surga haji kata malaikat. Kata Allah, nggak bisa. Dipanggil orangnya, ya pula. Ini surga udah deket amat sama dia. Tinggal masuk doang. Ente sholat dusta kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ente duduk di majlis taklim dusta kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ente bersedekah juga dusta. Kok bisa begitu ya Allah? Nanya nih orang, apa dusta sholat saya? Ente sholat pengen dilihat orang kata Allah. Ente sholat ria. Tetangga kalau sholat dengan kita yang sholat ya, itu kan berarti merasa dirinya terbaik di hadapan tetangganya. Hati-hati. Sifat ini yang merusak hati kita. Kedekatan kita bisa jadi jauh sama Allah ketika kita lupa merasa bangga dengan amal kita seolah-olah diterima sama Allah. Kalimat qoribu wasadidu ini kalimat penegasan Rasulullah biar kita lebih berhati-hati dalam hal istiqomah. Istiqomah itu kemana apa ya? Konsisten, ya, to be continued, konsisten. Kata Allah, dusta sholat ente. Bohong duduk di majelis taklim. Tali mau menang gaya doang. Iya. Karena gak enak no masih no. Duduk di majelis taklim kan. Jangan ada kata-kata, itu kata culbis, culun habis. Ya. Bukan itu. Duduk di majelis taklim niatin diri kita nih, ya kalau kalimat istiqomahnya niatin diri kita bukan karena seseorang, bukan karena tetangga, bukan karena bini, bukan karena sebab anak nyuruh atau yang lain, tapi niatin di hati kita wasad ditutup
ada kesungguhan hati kita di situ. Datang aja. Jangan tangga tunggu, ayolah ya, tungguan kelamaan, terus ada kelar ngaji, baru datang gitu. Jangan niatin hati kita yang luasa dulu, berpegang teguhlah kepada keyakinan kalian. Kalau ini kita pegang, insya Allah kita aman. Insya Allah kita paham tentang makna istiqomah yang sebenarnya ada kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesungguhan hati kita bahwa dimanapun kita berada pasti dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Paham belum? Hah? Udah paham belum? Hah? Jadi besok-besok kalau mau kemari niatin hati kita lillah. Jangan linnas, jangan karena manusia, jangan karena lil bini. Ya, ini bahasa kitanya nih ya. Karena lil anak gitu ya. Nggak enaknya sama bini. Lah bini ngaji tiap hari dari orang ngaji ya. Berarti kan niatnya karena ini berarti niatnya dapatnya buat siapa? Ini innamal amalu ini ya, kembali ke awal ya, niatin buat diri sendiri, nyelamatin diri kita juga nih kata Rasulullah. Karena amal-amal kita semuanya di hadapan Allah. Sholat kita ditanya sama Allah di mana? Yang pertama Allah tanya tuh sholat, bukan yang lain. Sedekah entar dulu, amal haji entar dulu, amal sahih entar dulu, amal mustaqim entar dulu. Sholat yang dihisab yang pertama setiap manusia adalah sholat. Apa? Sholat yang pertama ditanya. Sholatnya enggak beres, berarti baru amal-amal lainnya yang ditanya. Ya enggak? Ini masuk alam kubur. Ya. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh rasa menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Datanglah munkar, nakir bertanya, man rabbuka wa nabiyuka. Jikalau kita tiada beriman, apalah yang dikatakan. Jadi kalau mati enggak bawa iman, sholatnya kagak beres, epret dipukul, ya. Jangan sering kita dengar lagu-lagu anak-anak tuh. Sebuhun kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya, walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya? Masuk kuburan kagak sholat, dipukul dipalu sehari-hari, habis pengek kita, ya kan, kayak cimol, ya, atau bilung-bilung, ya, digulung-gulung kuburan. Ampun tobat, kata malaikat, bodoh amat, kemarin ngapain di dunia nggak mau sholat? Dipukul dipalu sehari-hari, barulah dia sadarkan diri, hidup di dunia tiada berarti. Apa lanjutnya? Nih, hidup di dunia gak akan berarti kalau nggak punya amal sholat. Jadi sholat jaga, karena kedekatan kita kepada Allah. Wa qaribu wasadidu. Amal-amal kita dipertanyakan, baik yang baik maupun buruk yang buruk.
buruk. Semuanya bertarung nanti. Kita nggak tahu apakah amalan buruk kita yang diterima atau amal baik kita yang diterima. Karena ada lanjutannya kata Rasulullah. Tidak, nggak bisa selamat dengan amal perbuatan kita. Termasuk aku kata Rasulullah. Lalu bagaimana dia selamat? Yang bisa menyelamatkan illa ayyatagammadanillah birahmatin minhu wa fadlin, kecuali dengan kasih sayangnya Allah dan rahmatnya Allah. Tuh, ada orang amalan buruknya melebihi langit dan bumi, tiba-tiba masuk surga. Padahal amalnya buruk, perbuatannya buruk, dia digedeng sama orang kampung. Sampai matinya nggak ada yang mau nyolatin. Kata orang kampung, itu bocah brengsek. Orang kampung mah taunya dia brengsek, karena perbuatannya bikin resah kampung. Perbuatannya kadang orang lagi tidur, dia nyetel lagu anu gambus kencang banget. Ya, kuda yang mana? Kuda yang mana Tuhan senangi? Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana? Kalau itu wah tetangga mau tidur nih, ngerasain banget nih orang. Tiap hari tetangga resah karena perbuatannya. Semua tetangga benci sama dia. Akhirnya orang itu mati. Apa kata tetangga? Alhamdulillah. Tetangga PA. Orang mati kan inna lillahi wa inna ilaihi. Dah, ini mah seneng banget punya tetangga brengsek biang kerok udah mati. Alhamdulillah. Tetangga. Karena sebab dia bangor, teman mabuk. The teleman and the little boy fly to the sky. You record, nyolong warung tetangga tengah malam. Udah bikin resah. Akhirnya tetangga bilangin, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini tetangga kita si biang kerok udah meninggal dunia. Tetangga semuanya, amin, alhamdulillah, si Panjul udah mati. Ada nggak tetangga kita begitu? Nih kita punya tetangga di biang kerok mati. Tetap jawabannya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini di masa siapa adanya? Di masa Nabi Allah Musa alaihi salam. Biang kerok, pokoknya udah resah dan dibuang ke laut sama tetangganya, jasadnya dibuang ke laut kan kanyut ya. Udah kanyut, Nabi Musa kok nggak mau nyolatin kata Allah. Nabi Musa di tengah malam dibangunin sama Allah, ya Musa bangunlah engkau. Kenapa? Engkau sebagai Nabi yang aku utus, yang berkasih sayang. Engkau enggak nyelamatin itu makhluk yang biang kerok. Kata Nabi Musa, karena semua orang kampung gedeg sama dia, kesel sama dia, enak banget sama dia. Sholatin juga gogah, buang aja ke laut. Tengah malam Nabi Musa, Allah bangunin, Musa, ambil tuh mayat, cari mayatnya di mana? Pak, biang kerok. Nih bicara amal. Jadi yang mana kalau itu karena rahmatnya Allah yang bisa nolongin orang-orang kaya kita. Jadi amal soleh kita belum tentu bisa nyelamatin kita. Tapi kalau udah rahmat kasih sayangnya Allah, dimanapun kita berada, kata Allah, surga masuk surga, neraka masuk neraka. Ya enggak? Akhirnya diambil amal dari Musa, dibersihin, dimandiin, disolatin. Kata orang kampung, wahai Nabi Musa, itu orang kok engkau ambil dari laut, udah kami ceburin, kenapa engkau ambil? Kata Nabi Musa, aku ditegur sama Allah. Apa teguran Allah? Ini orang punya amal baik.
Ini orang selama hidupnya walaupun dia biadorok nggak pernah ngomongin keburukan orang. Hidupnya nih anak karena dia bengkerok karena orang tuanya orang susah, orang tuanya orang kelimis, kelihatan miskin. Karena dia ngerampok, karena keadaannya susah, tetangganya yang kaya ngobrol berbagi, yang kaya orang pondok aren, iya apa kagak? Oh, jangan sampai sebab kemiskinannya dia ngerampok bikin resah kampung kita. Harusnya kita peka yang orang kaya, paham ya? Akhirnya tuh orang semuanya minta ampun sama Allah pada nyolatin. Oh istighfar. Nabi Musa malu ditegur sama Allah. Padahal Nabi Musa kalamullah yang pernah bicara sama Allah. Kok bisa tega sama makhluk itu tadi kata Allah? Karena dapat kasih sayangnya aku jadikan ahli surga. Lihat langit bidadari lagi pada nungguin itu mayat yang dia kerok. Masyarakatnya resah karena kelakuan ini orang. Tapi kata Allah itu orang karena lihat nih orang tuanya susah, dia jadi rampok, dia jadi biangkerok karena buat orang tuanya. Orang tuanya kagak makan, mau masak batu dimakan keras, mau masak kapas orang bisa dimakan. Akhirnya ada tangga kaya dia rampok, akhirnya ada tangga pelit dia colong. Ini kata Allah, jangan salahkan orang miskin mencuri karena sebab nasinya dicuri. Itu kan bahasa bagus. Karena sebab dia susah, kerjaan kagak ada, akhirnya kerjaan dia mencuri, merampok, bikin resah kampung. Hati-hati. Ini kenapa kitab adab itu diajarkan oleh para wali-wali. Rasulullah juga ngajarin kitab adab biar kita enggak pandai menilai orang yang rusak. Karena merasa diri kita nih sholat, wah gue udah bener sholat, duduk di majlis taklim, wah kori puasa itu. Ingat di sini kata Rasulullah, kedekatan kalian sama Allahnya di mana? Ihsannya di mana? Rukun Islam kalian percaya ada, rukun iman kalian juga percaya. Ihsannya di mana? Berbuat baik sama semua makhluk aku kata Allahnya di mana? Karena segala amal perbuatan kalian aku lebih tahu. Dan amal-amal itu akan nyetor semuanya kepada aku kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Pak Niga mengajarin kita nih, biar kita ini lebih berhati-hati dalam kehidupan. Jangan merasa amal kita diterima ketika kita merasa sholat kita udah benar. Jangan. Karena penilaian itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga bukan punya nenek moyang kita. Surga bukan punya orang tua kita, surga bukan punya saudara kita, tapi surga yang punya Allah. Kalau Allah pengen masukin orang biangkerok masuk surga, hak prerogatif Allah. Betul apa enggak? Ya. Lanjut, masuk surga. Utarakan, masuk surga. Biarin. Ya apa kagak? Ya saya aja dah, kagak enak ngikutin ini kan. Nah, Ustaz gua yang gunakan gitu ya. Biar usaha aja. Pelacur ketakut masuk surga, kesenangan neraka. Kira-kira bagaimana kalau begitu? Itu Allah punya, betul ya? Betul apa kagak? Karena tadi saya bilang surga neraka bukan punya kita. Ini amal-amal kita, jangan merasa diri kita aman, selamat dengan amal-amal perbuatan kita yang kita lakuin. Jangan. Intinya udah serahin aja sama Allah. Dan jangan juga menilai orang yang sholat. Ya, orang lagi sholat menilai gue, itu sholat kok kakinya pucat, itu, tangannya udah sombong, nah tapi belum ada itu. Udah biarin aja, karena amal masing-masing ngadep. Biarin amal juga begitu lagunya. Udah, yang penting urusin diri kita. Ibda bin nafsik kata Rasulullah. Selamatnya orang yang bisa pertama menjaga dirinya. Selamatin dulu diri kita, selamatin keluarga kita, anak bini kita. Biarin dia mah. Di antara belajar dah ada guru-guru ngaji yang benar.
Ini mana yang Rasulullah ngajarin. Jadi selamatnya tuh orang yang ahli maksiat, perbuatannya jelek, karena amal-amal perbuatannya menghadap Allah jelek, tetapi itu orang bisa berbuat begitu karena ada kausalitas, karena ada sebab akibat. Dia mau bahagiain orang tuanya nggak tahu kalau dia bikin resah di kampung itu. Tuh, tapi yang penting orang tuanya senang, karena orang susah, tetangganya nggak mau pada peduli, akhirnya biarin dia bikin resah satu kampung. Makanya Pak, itu bertetangga, ini kita perlu tahu, saya kiri, saya kanan ya. Tetangga itu ke sono 40, ke sono 40. Ya, paham ya? Paham belum? Jadi keinginan kita adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Sudah paham kan? Sudah. Jadi ini hari, maksudnya ini amal-amal yang baik, ini bulan Muharram, istighfar dan nanti. Pengempur yang terbaik itu istighfar. Ya. Orang yang beristighfar Allah ampuni. Jadi ada amal perbuatan itu bisa menjadi besar karena urusan yang kecil dikerjain mulu bikin dosa. Ada juga dosa yang besar bisa menjadi kecil karena tiap hari digempur dengan istighfar. Paham ya? Paham belum? Istighfar ini banyak kita di bulan Muharram. Ngabisin buat diri kita di kita baru tanggal 12-13. Istighfar bulan Muharram. Hijrahin diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala biar selamat diri kita, keluarga kita, keturunan kita bersama seperti ini di dunia, sama-sama lagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita orang bisa memberikan syafaat buat semua sahabat-sahabat yang hidup pada hari ini. Kalau ada salah satunya nanti masuk neraka, boleh kita minta sama Allah, ya Allah, Fulan bin Fulan pernah duduk bareng sama kita, tetapi dia kok dijeburin ke neraka, cari mana orangnya? Oh, no, si Anu, panggil untuk masuk surga. Tuh, syafaat sogir dari sahabat yang duduk bareng di dalam hadis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Sudah begitu aja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita dan semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perkara-perkara hal-hal yang membuat kita karena sebab bukan karena Allah niat-niat kita. Kembaliin niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita jumpa lagi di malam Senin selanjutnya. Sebelumnya saya mohon maaf kalau dari awal sampai akhir banyak kesalahan, banyak kurangan, kurang adab, kurang akhlak, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.